Geng, balik lagi sama gue 4 di sini di 14.2 FM Lovable Radio. We born to be lovable. Came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. Udah lama ya nggak ketemu gue di Lovable Radio ya. Udah lama banget karena maklum lah ya, busy. Oke, di segmen kali ini gue mau bacain beberapa DM yang masuk buat curhat. Karena kan kalau lo perhatiin kita sempat buka yang kayak boleh curhat nih di DM, nanti kita cerita-cerita bareng gitu. Nah, DM yang masuk itu bakal gue bacain di sini karena banyak yang menarik boy. Nah, ini ada beberapa. Langsung aja ya kita bacain ya. Oke, gue semangat nih kalau kayak gini. Oke. Aku deket sama 2 cowok. Sorry, tapi kalau namanya nggak bakal gue mention di sini. Nanti kalau lu mau nunjukin lu siapa, lu cukup komen di bawah aja ya nanti ya. Oke, lanjut nih. Aku deket sama 2 cowok. Sebut aja yang satu namanya Sun, yang satu namanya Fire. Si Sun kenal baru kurang lebih 3 bulan. Dan dia pacar aku. Aku nyaman banget sama dia. Dia kayak someone to talk, yang always listening, always understanding. But orang tua aku sedikit kurang setuju. Oke. Dia gak royal, tapi sedikitnya rezeki dinikmatin. Aku gak ada makanan di kos pun, kadang dia nganterin makanan buat aku makan doang. Wow. Ya effort dia kecil tapi berarti. Dia sangat menghargai hal-hal kecil seperti aku nyiapin kopi buat dia. Dia datang ke kos aku sambut sambil senyum, sambil tanyain mau kopi apa teh. Ya ampun. Aku pikir itu hal biasa yang dimana emang sebelumnya aku juga kayak gitu. Tapi menurut dia itu hal kecil yang berdampak besar. Nah itu poin plusnya Sun di mata aku menghargai hal kecil. Oke. Tapi dia orangnya gak suka denger orang ngeluh kak. Ya tahu sendirilah ya namanya manusia gak selamanya kuat dan ada ngeluhnya. Pas aku ngeluh Indomie gak ada air, dia bilang gini, ngeluh mulu. Padahal masalah Indomie loh kak. Oke kita lanjut ya. Dan si Fire, dia mantan aku, hubungan 3 tahun sebelum sama Sun. Dan jujur selama 3 tahun aku gak ada nyaman-nyamannya sama dia. Dia orangnya royal banget. Effortnya gede buat aku, buat keluarga aku. But he's not someone to talk. Pernah sih diajak buat deep talk sama aku, tapi responnya gak enak banget. Omongannya sering nyakitin. Orangnya kadang apa-apa duit, masalah diberesin sama duit. Tapi orang tua aku lebih setuju sama si Fire. Sama si Fire ini masih suka chattingan sih. Dan aku bingung harus pilih Sun, si someone to talk, always listening and always understanding, but nggak ngecukupin materi, atau Fire yang realistis, si royal, ngecukupin materi, but not someone to talk. Oke, ini menarik banget sebenarnya. Siapapun lo di situ, lo coba jawab pertanyaan gue dulu. Pertanyaan gue itu, lo umur berapa? Lo umur berapa sis? Yang kedua, yang lo butuhin dalam pacaran itu sebenarnya apa? Ini kita ngomongin pacaran ya, bukan hubungan lanjutan yang kayak lebih serius yang mengarah ke pernikahan, karena gue asumsikan lo lebih muda dari sini. Lo lebih muda pokoknya. Nah, lo yang kedua, tujuan lo pacaran tuh apa sebenarnya? Buat fun aja dan apa namanya? Lo dibayar mulu sama dia atau gimana? Atau buat bener-bener yang ada di sisi lo gitu. Bener-bener yang kayak lo mau cerita apa, lo mau apapun yang lo butuhkan dari dia, lo ada, dia ada gitu. Apa sebenarnya tujuannya? Nah, lo jawab dulu ya. Nah, gue mau komen nih yang masalah si Fire ini dia materinya nggak cukup. Terus
kalau buat gue ya, kalau umur masih muda dan tujuan pacaran tuh masih ya buat ya standar klasik lah gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Kecuali kalau lu emang lagi nyari suami misalnya ya, mungkin itu salah satu kriteria lu yang harus dipenuhi ya boleh-boleh aja. Misalnya kalau itu jadi kekurangan buat lo. Tapi terus ada lagi yang dia suka ngeluh dia nggak suka sama orang ngeluh gitu. Itu wajar sebenarnya karena gini deh, bawa aja ke diri lu sendiri. Misalnya kalau lu denger orang ngeluh, pasti itu ngerasa kayak kayak orang itu membawa energi yang jelek aja gitu. Jadi kayak yang harusnya cheer up, terus ngedenger orang ngeluh yang kayak tiba-tiba ya energi gue yang tadinya cheer up jadi keserap gara-gara keluhannya dia gitu. Ya mungkin dia orang yang kayak gitu juga gitu. Jadi mungkin di pikirannya dia yang kayak ya daripada lo ngeluh ya better lo cari solusinya aja, nggak perlu ngeluh dulu, langsung action aja. Ya mungkin itu yang ada di prinsipnya dia gitu. Terus apalagi nih, si Fire orangnya nggak bisa diajak talk, tapi dia royal bla 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 ya. Ya itu beda-beda sih, setiap orang pasti beda-beda ya. Tapi dia nggak bisa talk. Nah balik lagi tuh ke tujuan lo pacaran itu apa yang lo butuhin, bukan pengen ya, yang lo butuhin dari seorang pacar itu apa sebenarnya, buat bisa merespon dari cerita-cerita sehari-hari lo kayak gimana, atau ya udah kayak lo pengen cilok dia bisa beliin gitu, kayak lo butuh apa bro gitu. Nah terus kalau masalah orang tua gini, serius nih ya, kalau masalah orang tua yang di mana aja siapapun orang tuanya pasti akan sama kayak orang tua lo. Kenapa? Karena nih kalau kita nih sebagai orang tua nih, kalau misalnya gue sebagai orang tua, gue bakal lebih percaya ngelepasin anak gue sama orang yang materinya terlihat cukup. Kenapa? Pertama, karena gue merasa anak gue bakal lebih safe, bakal lebih aman sama orang yang secure, baik itu pengamanannya atau uangnya. Kalau misalnya anak gue jatuh tiba-tiba butuh atau tiba-tiba anak gue kecopetan misalnya kayak gitu, nggak bisa pulang atau gimana, ya dia ada yang nemenin gitu dan secure dengan uangnya, materinya atau apapun yang dia punya. Gue merasa lebih safe anak gue dengan orang yang seperti itu gitu, daripada yang masih cukup gitu kan. Gue bisa safe, gue bisa bilang kayak gitu, orang tua lu bener, bukan bener ya, mungkin rata-rata kayak gitu ya. Kenapa? Nah karena itu yang terlihat di mata gue. Karena gue nggak bisa ngelihat, oh nih orang bisa deep talk nih sama anak gue, oh nih orang bisa mendengarkan keseharian anak gue nih. Oh enggak, orang tua nggak bakal ngeliat itu. Bakal ngeliat itu, cuma nggak secara langsung, pasti butuh waktu yang lama juga kan. Jadi yang kayak standarnya orang tua bisa lihat ya pasti itu kan. Jadi ya wajar aja sebenarnya. Nah balik lagi ke pertanyaan gue yang tadi, tujuan lu pacaran apa sebenarnya? Oke, balik lagi ke diri lu. Kalau lu udah punya keputusan dalam diri, bisa berkomitmen, ya berarti lu harus bertanggung jawab sama apapun masalah yang terjadi sama lo. Even itu pilihan yang kayak gini, pilih sun atau fire, itu jawabannya ada di lu, bukan orang tua lo gitu. Lagi ya, aduh terlalu menggebu nih saya nih. Oke, next. Nangis banget sumpah, tadi nyamperin crush yang udah aku suka lama tapi gak pernah confess, terus tiba-tiba kepikiran tadi buat confess. Dianya gak peduli, langsung pergi gitu aja dan cuma lihat aku sebentar. Oke, gue bisa bilang di sini lo adalah orang yang lebih valuable daripada orang yang lo suka itu. Lebih valuable, lebih bernilai, jauh lebih bernilai daripada orang yang lo suka. Kenapa? Pertama, lo berani untuk menyatakan perasaan. Dimana menyatakan perasaan atau confess itu hal yang paling sulit dilakukan oleh beberapa orang, oleh rata-rata orang lah. Dan lo berani melakukan itu. Apalagi ke orang yang lo suka yang kayak
Lo bisa ngeredam deg-degan, ngeredam ketakutan, kayak biar bener takut gitu, lo bisa ngeredam itu, lo bisa nerima itu, dan akhirnya lo menyatakan perasaan. Yang kedua, lo berani. Yang pertama lo berani. Yang kedua, dia nggak bisa menghargai lo. Buktinya kayak dia langsung pergi gitu aja kan. Dia nggak bisa menghargai lo. Dan yang ketiga, dia nggak bisa menyatakan perasaannya juga. Misalnya, kalau emang misalnya dia nggak suka, oh ya udah bilang maaf aja, dan alasan simpelnya aja ya. At least lo punya jawaban gitu kan. Kayak omongan lo itu atau confess lo itu ada feedbacknya gitu loh, nggak kayak lo ngomong sama angin doang gitu kan. Dan dia pun nggak ya at least bilang makasih lah, ya nggak sih? Ya at least ada orang yang suka sama lo nih, dan disampaikan ke lo, dan ya at least lo berterima kasih, iya makasih ya udah nyatain perasaannya gitu. Kalau emang nggak suka ya udah maaf kayaknya gue belum, atau maaf ya gue belum nyaman atau gimana gitu ya. At least direspon, kayak itu kan sesuatu hal yang besar gitu untuk disampaikan ya. Ya di sini lo lebih bernilai daripada dia. Jadi ganti orang sih saran gue itu. Terus udah sih kayaknya dua dulu hari ini, kayak udah kepanjangan itu video. Nah buat lo yang mau curhat lagi boleh di DM, langsung aja di DM, boleh apa aja tentang cinta, orang tua, sekolah, atau apapun itu. Nanti gue bantu buat ngasih pandangan lain ke lo ya. Nah terus jangan lupa pantengin terus Lovable Redaksi dan penerbit-penerbit Lovable Group lainnya. Dan official store kita, Lovable Store dan Gobook Diskon, itu dari akhir tahun ini, dari sekarang sampai nanti awal tahun depan tuh bakal banyak banget buku yang promo sampai harga 20 ribuan, belasan ribuan dong. Oke. Terus jangan lupa nanti belinya buku kita belinya bisa di e-commerce, Shopee, Tokped, bisa di TikTok Shop juga gitu. Terus biar rada chill dikit, gue kasih lagu kali ya buat lo ya. Yang cocok hari ini buat kalian itu ada Fall in Love Alone dari Stacy Ryan. Oke. Thank you.